Halo Sobat Balap, selamat datang kembali di channel kami. Di setiap balapan, Veda Ega Pratama selalu berhasil membuat kita bangga. Tapi seiring dengan prestasinya muncul juga banyak diskusi dan pertanyaan dari para penggemar di media sosial. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah seputar motor Honda yang ditunggangi Veda. Banyak yang bilang kenapa motor Honda Veda di FIM Junior GP kelihatannya kurang kencang dibandingkan dengan KTM. Ada juga yang kasih saran sebaiknya Veda pindah saja ke tim KTM kalau nanti naik ke Moto3. Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas semua pertanyaan itu. Apakah benar motor Honda seinferior itu? Dan mungkinkah Veda pindah ke pabrikan lain? Mari kita cari jawabannya bersama. Oke, kita jawab dulu pertanyaan soal pindah tim. Kenapa Veda tidak ke KTM saja? Jawabannya tidak sesederhana itu, teman-teman. Pertama dan paling utama adalah kontrak. Veda adalah pembalap binaan Astra Honda Racing. Perjalanannya dari Asia Talent Cup hingga ke FIM Junior GP saat ini didukung penuh oleh Honda. Ada ikatan kontrak profesional di sana. Kedua, ada faktor sejarah dan loyalitas. Coba kita lihat hampir semua pembalap top Indonesia yang merintis karir balapnya di level internasional melakukannya bersama Honda. Honda telah berjasa besar dalam mengorbitkan Veda hingga ke level sekarang. Tentu ada beban moral jika harus pindah meskipun mungkin ada tawaran besar dari pabrikan lain. Jadi untuk saat ini Veda akan terus berjuang bersama Honda, pabrikan yang telah membesarkan namanya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Motor Honda NSF 250RW kalah kencang dari KTM RC 250 GP. Apakah benar? Mari kita lihat faktanya di dua ajang berbeda. Di level tertinggi yaitu Moto3, motor Honda terbukti sangat kompetitif. Kita bisa lihat tim sekelas Leopard Racing yang menggunakan Honda, di mana pembalapnya seperti David Almanza dan juga Adrian Fernandez sering tampil kencang. Bahkan pembalap dari Honda tim Asia yaitu Taiyo Furusato seringkali bertarung di barisan depan. Ini bukti nyata bahwa motor Honda NSF 250RW punya potensi besar jika berada di tangan pembalap yang tepat. Jadi anggapan motor Honda itu lambat di Moto3 jelas kurang tepat. Jika ada pertanyaan, tapi kan di FIM Junior GP motor Veda kelihatannya kalah spek. Eits, tunggu dulu, coba kita lihat papan klasemen sementara di FIM Junior GP. Lihat baik-baik siapa yang ada di peringkat 2 dan ketiga saat ini. Mereka adalah Rico Salmela dan Casey O'Gorman. Keduanya dari tim Estrella Galicia dan mereka menunggangi motor Honda. Bahkan di peringkat ke-6 ada Marco Morelli yang juga menggunakan Honda. Ini adalah bukti kuat bahwa motor Honda di FIM Junior GP juga sangat kencang dan mampu bersaing untuk gelar juara. Lalu kenapa Veda masih di papan tengah? Kemungkinan besar ini karena Veda masih dalam tahap adaptasi. Ini adalah tahun pertamanya di ajang FIM Junior GP. Jadi sangat wajar jika ia masih dalam proses untuk memaksimalkan seluruh potensi motornya. Sekarang mari kita bicara sedikit soal teknis. Apa sih bedanya motor Moto3 Honda NSF 250RW dengan KTM RC 250 GP? Secara regulasi keduanya sangat mirip, sama-sama menggunakan mesin 250cc, satu silinder 4 tak dengan tenaga sekitar 60-an daya kuda. Perbedaan besar tidak terletak pada kecepatan puncaknya, melainkan pada filosofi desain sasis dan karakter mesin. Honda menggunakan sasis tipe twin spar aluminium yang terkenal dengan stabilannya saat menikung. Sedangkan KTM menggunakan sasis steel trellis atau teralis baja yang dikenal lincah dan responsif. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada yang benar-benar superior. Kemenangan lebih sering ditentukan oleh setup motor yang pas dari tim dan tentu saja skill pembalap dalam memaksimalkan karakter motornya. Jadi kesimpulannya, Veda tidak bisa begitu saja pindah ke KTM karena terikat kontrak dan loyalitas dengan Honda yang telah membesarkan karirnya. Yang kedua, anggapan bahwa motor Honda kalah kencang itu tidak sepenuhnya benar. Baik di level Moto3 maupun FIM Junior GP, motor Honda terbukti mampu bersaing di barisan depan dan bahkan memperebutkan gelar juara. Posisi Veda saat ini lebih disebabkan karena ini adalah musim debutnya di mana ia masih terus belajar dan beradaptasi untuk mengeluarkan potensi maksimal dari motor Honda NSF 250RW. Sebagai penggemar, tugas kita adalah terus mendukung Veda tanpa henti. Percayalah pada prosesnya. Veda adalah talenta terbaik yang kita miliki dan bersama Honda ia sedang meniti jalan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.